Di momen libur panjang Hari Kenaikan Isa Al-Masih, wisatawan terus berdatangan ke Pantai Kuta, Bali sejak sore. Pantai Kuta kerap jadi salah satu tujuan wisata jika berlibur ke Bali. Di tempat ini, pelancong bisa memilih berbagai pilihan wisata malam, mulai dari menikmati pantai hingga mengunjungi tempat hiburan. Kita akan pantau suasana lalu lintas dan keramaian di sejumlah titik liburan bersama dua jurnalis Kompas TV dan Renata Panggalo dan juru kamera Septa Yoga di Puncak Bogor, Jawa Barat. Ada juga jurnalis Kompas TV Nandang Astika dari Kuta, Bali. Saya ke Puncak dulu, ke Renata. Gimana kalau di Puncak? Makin ramai nggak di malam minggu ini, Renata? Ya Friska, kalau kata polisi sih memang biasanya semakin malam ini akan semakin ramai kendaraan, mengingat masyarakat itu biasanya lebih senang untuk berangkat di malam hari mengingat faktor cuacanya ini lebih sejuk. Tapi kalau yang kita kutip dari polisi memang tadi disebutkan kalau dibandingkan dengan hari kemarin data kendaraan yang melintas di Simpang Gadok ini lebih sedikit dibandingkan kemarin. Kalau yang kita bisa sampaikan datanya per hari ini pukul 16.30 ada 49.000 kendaraan yang melintas di Simpang Gadok, sementara dibandingkan dengan hari kemarin dengan jam yang sama itu di angka 63.000 kendaraan. Jadi untuk hari ini memang penurunan kendaraan itu ada. Dan kalau dibandingkan dengan tadi siang memang kepadatan tidak sesignifikan tadi siang. Ini juga bisa diperhatikan dari rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak kepolisian. Pada pagi hari tadi ada rekayasa lalin berupa sistem ganjil genap. Ini diberlakukan pukul 6 sampai pukul 9 pagi. Sementara untuk sistem one way dari arah Puncak menuju Jakarta juga diberlakukan pada pukul 12.30 dan dihentikan pada pukul 15.45. Dan sampai saat ini Friska dan juga saudara belum ada rekayasa lalu lintas lagi yang diberlakukan oleh polisi. Dan saat ini jalur wisata Puncak sudah kembali normal untuk rekayasa lalu lintasnya, baik itu yang mengarah ke Jakarta maupun yang mengarah ke Puncak. Nah, kalau kita perhatikan juga ini situasinya sedang hujan, jadi memang harus diperhatikan juga untuk para pengendara bisa lebih berhati-hati menjaga jarak aman dan juga kecepatan kendaraannya. Dan kalau yang disampaikan polisi juga memang karena semakin malam diprediksi akan semakin ramai, maka dari itu juga ada beberapa tim, ada sekitar 12 tim yang diturunkan oleh polisi untuk kemudian berjaga di beberapa titik yang rawan macet. Dan sementara itu juga polisi memprediksi bahwa esok hari yang merupakan akhir dari libur kenaikan Isa Al-Masih ini, maka diprediksi akan ada puncak arus balik dari arah Puncak menuju Jakarta. Oleh karena itu, polisi juga memprediksi akan memperlakukan sistem satu arah atau one way dari Puncak ke Jakarta lebih awal sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Friska, kalau sampai saat ini memang situasinya ada kepadatan sedikit tapi tidak sesignifikan tadi siang, dan kalau yang kami pantau memang situasinya ramai lancar. Friska. Ramai lancar malam ini, antisipasinya besok ya. Kalau melewati Puncak Bogor, Jawa Barat bisa jadi padat di esok pagi atau siang hari. Berikutnya kita ke Kuta, Bali. Ada Nandang Astika di sana. Mas Astika, gimana keramaian di Kuta Bali malam ini saat libur panjang? Udah malam minggu, libur panjang pula. Padat nggak? Ya, selamat malam Rizka. Memang pada saat ini kondisi di kawasan Pantai Kuta Bali cukup padat. Bukan hanya di kawasan pantainya saja, tetapi juga di jalur lalu lintas atau di tepatnya di Jalan Pantai Kuta yang merupakan akses utama menuju kawasan Pantai Kuta ini juga terbilang padat dari kendaraan seperti itu, Rizka. Ya memang Pantai Kuta sendiri merupakan salah satu ikon dari Pulau Bali sendiri, di mana bagi wisatawan merasa tidak lengkap datang ke Bali jika tidak bermain atau menikmati liburan di Pantai Kuta. Sehingga hal inilah yang menyebabkan Pantai Kuta selalu ramai didatangi oleh wisatawan seperti itu, Rizka. Bisa saya ceritakan juga bahwa Pantai Kuta selalu ramai biasanya dimulai dari sore hari, karena di Pantai Kuta wisatawan bisa menikmati pemandangan indah sunset atau matahari terbenam, terus kemudian bisa dilanjutkan hingga sampai malam hari.
pada saat malam hari ini wisatawan pun juga memiliki atau bisa memilih banyak beragam aktivitas seperti itu, Friska. Mungkin mulai dari hanya sekedar untuk santai di kawasan pantai dengan duduk-duduk di kawasan pantai, ataupun juga memilih untuk menikmati kuliner-kuliner yang ada di kawasan Pantai Kuta ataupun di sepanjang jalan Pantai Kuta ini. Baik itu mulai dari restoran-restoran yang ada di sini ataupun pusat-pusat kuliner yang juga menjajakan kuliner-kuliner Nusantara seperti itu, Friska. Baik, terima kasih Nandang Astika dari Kuta Bali. Pengennya juga di sana saya duduk-duduknya, tapi sekarang di studio sama Cing Abdel buat kerja. Sebelumnya ada Renata Panggalo dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih kawan-kawan, selamat berakhir pekan. Tuh Cing, Ya. aduh, Kalau ngomong, iya pengen banget liburan ya. Ke Bali sering nggak ke Bali? Lumayan lah. Lumayan ya. Saya tuh lumayan sering juga ke Bali. Terus saya lihat ternyata setiap pantai di Bali itu adanya di pinggir laut. Ya memang iya dong. emang iya. Gak usah di Bali juga begitu, di Iya, Ancol iya. juga pinggir laut, Pinggir bukan? laut ya, semua Iya, pantai, iya, ya. semuanya juga pinggir laut. Nah, ngomong-ngomong suasana Bali nih, Iya. gak usah jauh-jauh ke Balinya. Kalau di Jakarta, di Taman Mini Indonesia Indah, ada yang menarik. Ada pertunjukan tari kecak yang menjadi daya tarik pengunjung untuk menghabiskan libur panjang mereka bersama keluarga. Gas nggak, Cing, sana? Oh boleh kayaknya ya. Boleh. Langsung sekarang nih, yuk. Enggak, Ayo. dulu, masih kerja dulu. Nah, ini ada informasi selengkapnya dari jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri dan juru kamera Gahniar Febrian. Kita lihat. Ya saudara, saat ini saya berada di Taman Mini Indonesia Indah dan saya baru saja menyaksikan pertunjukan tari kecak yang mana ini seperti yang Anda bisa saksikan di belakang saya sudah ramai sekali pengunjung. Ini merupakan pengunjung yang telah selesai menonton salah satu atraksi di Taman Mini yakni tari kecak. Hampiri pengunjung kali ya untuk bertanya-tanya apakah mereka memang datang ke sini untuk mengisi salah satu waktu liburan atau long weekend mereka. Mbak, boleh tanya-tanya sebentar? Sebelumnya ini pertama kali nonton tari kecak di sini kah atau gimana? Iya, pertama kali. Jadi karena ngelihat dari timeline Instagram tertarik nih, jadi saya ajak sepupu saya. Sekitar 1.200 pengunjung lainnya yang memang mengisi salah satunya mengisi waktu long weekend ini untuk menonton tari kecak atau pertunjukan tari kecak di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi buat kalian yang mungkin masih bingung-bingung mengisi long weekend kemana, mungkin bisa ke Taman Mini Indonesia Indah. Jihan Jufri, Gahniar Febrian, Kompas TV, Jakarta. Ya, mau Itu dong. pada suasana nontonnya juga persis seperti di Uluwatu ya. Iya betul. Iya, iya, Jadi iya. bisa lah dicoba. Jadi kalau nanti upload di Instagram @baliindonesia, orang masih percaya kayaknya. Iya, betul sekali. Iya. Berikutnya masih ada yang seru-seru lainnya, tetap di Sapa Indonesia Malam akhir pekan.